warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Alvina Dewi Ramadhani Putri NPM 01, ada Nadia Anggreni Santoso NPM 016, ada Risma Nur Uswatun Kasana NPM 023 dan Diki Rega Aditya Pratama NPM 041. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab yang berjudul biaya standar. NPM 01 di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik biaya standar. Berbicara mengenai biaya standar, maka pasti akan teringat dengan istilah standar, di mana dalam KBBI definisi standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Untuk itu, jika kita menggunakan istilah biaya standar, maka dapat diartikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Menurut Hongren, yang menyatakan bahwa biaya standar merupakan suatu benchmark atau tingkat pengukuran yang dipilih secara hati-hati untuk melakukan penilaian atas suatu kinerja. Artinya bahwa untuk menentukan besaran biaya standar bukanlah sesuatu yang dengan mudah ditentukan oleh manajemen. Manajemen harus menentukan biaya standar tersebut dengan mempertimbangkan tingkat efisien operasional yang dapat dicapai, kondisi internal dan eksternal perusahaan maupun faktor lainnya. Sedangkan metode perhitungan biaya standar adalah suatu metode perhitungan biaya yang menggunakan biaya standar dengan tujuan mengendalikan biaya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Hongren. Metode ini didesain untuk dapat mengetahui berapa besar biaya produksi untuk produk atau jasa dengan tingkat pengukur atau benchmark yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metode biaya standar dan metode lainnya. Jenis biaya yaitu biaya bahan baku ke barang dalam proses dengan metode aktual yaitu aktual, biaya metode normal yaitu aktual, biaya metode standar yaitu standar. Untuk jenis biaya tenaga kerja langsung ke barang dalam proses yaitu metode aktual, jenis biaya metode aktual, biaya metode normal yaitu aktual, untuk biaya metode standar yaitu standar, dan biaya overhead yang dialokasikan ke barang dalam proses dengan metode aktual yaitu aktual, biaya metode normal yaitu alokasi, untuk biaya metode standar yaitu standar. Selanjutnya jenis biaya overhead pada biaya overhead aktual dengan metode aktual yaitu aktual, biaya metode normal yaitu aktual, dan biaya metode standar yaitu aktual. Dari perbedaan tersebut diketahui bahwa biaya yang sesungguhnya atau aktual adalah biaya yang dilaporkan dalam kondisi sebenarnya, khususnya untuk pengguna laporan keuangan eksternal. Metode ini hanya dapat dilakukan setelah proses produksi selesai atau setelah melewati periode tertentu. Metode biaya normal biasa digunakan untuk kepentingan internal perusahaan dalam menetapkan harga dan menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses. Pada metode ini digunakan tarif overhead pabrik yang ditetapkan lebih dahulu atau Friedman FOH rate yang dikelompokkan dalam akuntansi biaya overhead pabrik yang dibebankan. Setelah akhir periode baru akan dilakukan penyesuaian antara biaya overhead pabrik yang aktual dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Perbedaan dari biaya standar dengan biaya aktualnya akan dicatat sebagai selisih atau variance. Analisis selisih dapat dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan tersebut dan dilanjutkan dengan perbaikan untuk mencapai standar yang lebih
yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan metode biaya standar. Untuk keuntungan menggunakan metode biaya standar adalah yang pertama, sebagai dasar perbandingan untuk melihat selisih antara aktual dan standar biaya standar dapat dijadikan acuan atau benchmark, dan jika terdapat selisih antara aktual dan standar akan menunjukkan adanya ketidakefisienan, serta dapat diketahui pada bagian mana ketidakefisienan terjadi. Berdasarkan nilai selisih tersebut, kemudian dapat dilakukan perbaikan agar tingkat efisien yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menilai kinerja suatu bagian berdasarkan kemampuan bagian tersebut mencapai standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu dapat memotivasi pekerja untuk bekerja lebih baik, khususnya jika standar yang ditetapkan dapat dicapai. Lalu yang terakhir yaitu prosedur untuk menentukan biaya standar per unit produk, dikenal sebagai metode perhitungan biaya standar atau standard costing, dan selanjutnya berguna untuk penyusunan anggaran atau budget. Untuk kelemahan menggunakan metode biaya standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penetapan standar tidak mudah dan membutuhkan analisis yang tidak sederhana dari segi waktu maupun biaya, karena perusahaan harus mengetahui keahlian teknis dari setiap proses untuk menghasilkan produk atau jasa, juga menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap teknis proses tersebut. Hal ini harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan analisis selisih atau varian, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas selisih yang terjadi. Lalu yang kedua yaitu standar yang telah ditetapkan tidak dapat berlaku selamanya, akan selalu berubah dan dievaluasi mengikuti perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni, NIM 19031016. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis standar. Jenis-jenis standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar saat ini adalah standar yang ditetapkan hanya untuk jangka pendek tertentu. Biasanya 1 tahun. Penetapan standar saat ini mengikuti tingkat produksi yang mungkin dilakukan dalam periode tersebut, dan standar ini dapat dianggap sebagai standar yang paling memadai karena seluruh faktor yang menyebabkan penurunan produksi sudah diperhitungkan. Yang kedua, standar ideal adalah standar yang ditetapkan dengan asumsi tingkat efisiensi yang tinggi. Titik standar ini merupakan standar di mana diasumsikan semuanya berjalan dengan baik dan efisien, di mana proses produksi berjalan efisien, tidak ada kesalahan atau reward atau cacat. Harga biaya input minimal, kondisi internal dan eksternal perusahaan mendukung proses produksi yang efisien. Standar ini kurang realistis dan sulit untuk dicapai. Yang ketiga, standar dasar adalah standar yang telah ditetapkan perusahaan untuk periode yang tidak terbatas sehingga sering dianggap sebagai standar jangka panjang. Karena ditetapkan untuk jangka panjang, biasanya tidak dilakukan perubahan kecuali ada perubahan dalam spesifikasi material ataupun teknologi produksi, karena proses penyusunannya tidak memperhatikan kondisi yang ada saat ini, mengakibatkan standar ini tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja dan benchmark efisiensi. Yang keempat, standar normal adalah standar yang ditetapkan dengan mengantisipasi kebutuhan dan perubahan di masa yang akan datang. Biasanya adalah satu siklus operasi perusahaan. Tidak karena panjangnya periode yang akan dijangkau dalam standar ini, maka standar ini sulit digunakan untuk mengendalikan biaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahapan penetapan biaya standar. Tahapan penetapan biaya standar adalah sebagai berikut. Biasanya perusahaan menggunakan data terkait produksi selama periode tertentu. Umumnya mencakup data time series. Yang pertama, selain itu juga perusahaan akan melihat kondisi lingkungan perusahaan seperti kondisi tenaga kerja, peralatan atau mesin kerja, tingkat kenaikan harga, kondisi makro, persaingan, dan lain-lain.
Yang kedua, jika dalam time series tidak tersedia atau tidak dianggap curang memadai, maka digunakan data pembagian tugas dan analisis penyelesaian di setiap bagian serta biaya yang terjadi pada setiap bagian. Yang ketiga, tetapkan biaya standar untuk setiap jenis biaya produksi. A. Biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku biasanya ada dua kelompok, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Untuk bahan baku langsung terdapat dua hal yang harus dibuat standarnya, yaitu standar kuantitas harus ditentukan ukuran pemakaian bahan baku efisiensi untuk menghasilkan satu barang jasa untuk kualitas ditetapkan sesuai kriteria produksi. Ukuran kualitas ini akan berpengaruh terhadap standar biaya yang akan diterapkan. B. Biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja terbagi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung, maka standar yang ditetapkan adalah lamanya jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang jadi dan standar biaya tenaga kerja per jam tenaga kerja. Untuk standar biaya tenaga kerja langsung, mungkin dapat dibedakan menjadi tiga kelompok tenaga kerja seperti tenaga kerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, biasanya ditetapkan sebagai biaya tetap, karena besaran untuk biaya tenaga kerja tidak langsung juga tetap. Kemudian, C. Biaya overhead pabrik. Mengingat banyaknya item biaya overhead pabrik, maka penetapan standar biaya overhead pabrik akan dibagi menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang besaran biayanya mengikuti unit produksi secara relatif. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besarnya biayanya relatif dan tetap dan berbentuk sunk cost. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuswatun Kasana, NPM 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan biaya overhead pabrik dan proses pencatatan metode biaya standar. Yang pertama dulu, penentuan biaya overhead pabrik. Untuk penentuan biaya overhead pabrik, terdapat beberapa hal yang harus diputuskan, yaitu A. Menentukan besaran biaya overhead pabrik. Penentuan ini bisa didasarkan atas biaya overhead pabrik yang digambarkan atau mengacu pada biaya overhead pabrik aktual pada sebelumnya. B. Menentukan dasar pengelompokan ASEAN. Bisa menggunakan berbagai dasar seperti jam tenaga kerja langsung dan jam kerja mesin dan sebagainya. C. Menentukan tingkat biaya overhead pabrik dengan cara membagi besaran biaya overhead pabrik dengan dasar pengalokasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan metode biaya standar. Adalah sebagai berikut. Pada saat pembelian barang, debit persediaan bahan atau kuantitas yang aktual dibeli dikali biaya standar bahan baku. Kredit utang dagang atau senilai biaya aktual. Selisihnya akan dimasukkan sebagai akun selisih harga bahan baku sehingga akun selisih ini bisa berposisi sebagai debit atau kredit. Pada saat pemakaian bahan baku, debit barang dalam proses atau kuantitas standar dikali biaya standar bahan baku. Kredit persediaan pemakaian aktual dikali biaya standar bahan baku. Selisihnya akan dimasukkan sebagai akun selisih pemakaian bahan baku sehingga akun selisih ini bisa berposisi sebagai debit atau kredit pada saat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Debit barang dalam proses atau kuantitas dikali biaya standar. Kredit gaji dan upah atau biaya aktual. Selisihnya akan dimasukkan sebagai akun selisih strap atau akun selisih harga tenaga kerja langsung maupun akun selisih penggunaan jam tenaga kerja langsung, dan akun-akun selisih ini bisa berposisi sebagai debit atau kredit pada saat pembebanan biaya overhead pabrik. Debit barang dalam proses atau kuantitas standar dikali biaya standar atau nilai standar. Kredit biaya overhead pabrik yang dibebankan pada saat pengeluaran dan pembebanan berbagai unsur biaya overhead pabrik aktual. Debit biaya overhead pabrik, kredit berbagai akun atau kas atau sebesar aktual pada saat pencatatan ever atau under applied. Debit biaya overhead pabrik yang dibebankan atau sebesar nilai yang dialokasikan. Kredit biaya overhead pabrik senilai biaya aktual. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama
NIM 1903101041. Di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai metode biaya standar. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Perusahaan Amalia menghasilkan produk meja kayu. Berikut ini adalah standar untuk menghasilkan 1 unit produk tersebut. Nah, standarnya yaitu yang pertama, kayu sebesar 0,25 meter kubik dengan harga 750.000 per meter kubik. Yang kedua, aktual kayu yang digunakan adalah 260 meter kubik. Nah, untuk per unitnya yaitu maksud saya untuk jumlah unitnya ada 1000 unit. Yang ketiga, ada tenaga kerja 2 jam tenaga kerja langsung dengan biaya upah sebesar 50.000 per jam. Untuk 1000 unit dibutuhkan 1900 jam kerja dengan biaya upah 50.000 per jam. Selanjutnya ada biaya overhead yang dibebankan sebesar 330 juta per bulan dengan tarif overhead pabrik sebesar 16.500 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu ada tenaga overhead yang dikeluarkan biaya penyusunan mesin sebesar 150 juta per bulan, biaya listrik 75 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung 100 juta, bahan baku tidak langsung 30 juta. Selanjutnya yang terakhir ada perusahaan berencana membuat 1000 unit meja dan membeli 300 meter kubik kayu dengan harga sebesar 800.000 per meter kubik. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka jurnal terkait dengan transaksi di atas dengan menggunakan metode biaya standar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian bahan baku dengan jurnal persediaan bahan sebesar 225 juta, selisih harga bahan baku sebesar 15 juta terhadap utang dagang sebesar 240 juta. Yang kedua ada jurnal pemakaian bahan baku dengan jurnal sebagai berikut. Barang bahan proses, barang dalam proses sebesar 187.500, selisih pemakaian bahan baku sebesar 7.500 terhadap persediaan bahan sebesar 195 juta. Yang ketiga yaitu ada jurnal pembayaran upah tenaga kerja. Ada gaji dan upah sebesar 95 juta terhadap kas sebesar 95 juta juga. Yang keempat ada pembebanan tenaga kerja dengan jurnal barang dalam proses sebesar 100 juta terhadap selisih penggunaan jam tenaga kerja sebesar 5 juta, gaji dan upah sebesar 95 juta. Nah, yang kelima ada pembebanan biaya overhead pabrik dengan jurnal barang dalam proses sebesar 330 juta terhadap biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 330 juta. Yang keenam ada pembayaran dan pembebanan biaya overhead pabrik aktual dengan jurnal biaya overhead pabrik 355 juta terhadap kas perlengkapan akumulasi penyusunan dan utang listrik. Yang ketujuh ada pencatatan overhead atau under applied FOH dengan jurnal yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan, selisih overhead terhadap biaya overhead pabrik. Yang ke-8 ada pencatatan penyelesaian produksi dengan jurnal barang jadi terhadap barang dalam proses. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal menutup selisih atau varian dengan jurnal selisih penggunaan jam tenaga kerja, beban pokok penjualan terhadap selisih bahan baku, selisih pemakaian bahan baku, dan selisih overhead. Sekian mengenai ilustrasi dari biaya standar biaya maksud saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.